Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Herinisa akan menjelaskan asas-asas umum toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup atau kerusakan biologi. Toksik menimbulkan ketergantungan, sakit, mati yang secara langsung atau tak langsung dengan jangka panjang atau jangka pendek. Kalian tahu toksik? Toksik berarti beracun. Dalam ilmu kimia, kata toksik mengarah pada sifat suatu senyawa atau zat yang menimbulkan efek beracun. Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan manfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Yang pertama, kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik mempengaruhi keberadaan zat kimia atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Jumlah zat kimia atau metabolit di sel sasaran akan mempengaruhi atau menentukan efek toksiknya. Keberadaan zat kimia di sel sasaran akan menentukan efeknya yang dipengaruhi oleh kondisi paparan zat kimia, yaitu semua faktor yang menentukan keberadaan racun di tempat aksi tertentu di dalam tubuh yang berkaitan dengan pemejamannya pada diri makhluk hidup, meliputi jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan jenis paparan. Selanjutnya, kondisi subjek atau makhluk hidup, yaitu keadaan fisiologi serta patologi makhluk hidup yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun pada sel sasaran dan keefektifan antaraksinya. Keadaan fisiologi meliputi berat badan, kecepatan penyongsong lambung, kecepatan aliran darah, jenis kelamin, suhu tubuh, dan genetik. Keadaan patologi meliputi penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Yang kedua, mekanisme aksi efek toksik. Secara umum, menurut Arens dan Simonis tahun 1982 menggolongkan mekanisme aksi efek toksik berdasarkan sifat antaraksi antara zat toksik dan tempat aksinya atau fenomena toksikologi. Dan menurut Galaister tahun 1986 menggolongkannya berdasarkan sifat dan tempat awal kejadiannya. Penggolongan mekanisme efek toksik yaitu mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian, mekanisme aksi berdasarkan sifat antaraksi antara racun dengan tempat aksinya, mekanisme aksi berdasarkan risiko penumpukan racun dalam gudang penyimpanan tubuh. Selanjutnya, keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Toksik intrasel, mekanisme efek toksiknya yaitu sifatnya langsung atau primer, zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan sebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi atau peroksidasi, dan sebagainya. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokimiawi, fungsional, dan struktural. Contohnya, tetrasiklin atau kloramfenikol, antimikroba golongan sulfa, radikal bebas, insektisida, sianida, dan racun kobra ulat. Mekanisme efek toksik ekstrasel, yaitu kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Gangguan akan sebabkan perubahan struktur atau fungsi. Yang ketiga, wujud efek toksik.
merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Misal, perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat sebabkan perubahan fungsional. Lebih jelasnya, perubahan kimia yaitu wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya antaraksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Contohnya, sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Perubahan fungsional, yaitu wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya, terjadinya anoreksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hipo atau hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, dan hipo atau hipertermi. Contohnya, insektisida organofosfat melasen menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolineterase. Selanjutnya, perubahan struktural, yaitu wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga sebagai kekacauan struktural dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Contohnya, tetrasiklin dapat menyebabkan terjadinya perlemahan hati. Yang keempat, sifat efek toksik. Ada 2 jenis, yaitu toksik reversibel atau toksik terbalikan. Ciri-cirinya, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang kedua, toksik irreversibel atau toksik tak terbalikan. Ciri-cirinya, kerusakan bersifat permanen, paparan berikutnya atau sebabkan kerusakan yang sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Selanjutnya yaitu review jurnal penelitian. Di sini saya akan mereview jurnal penelitian yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Daun Kemangi atau Osinum Santum diukur dari nilai LD 50 dan histopatologi ginjal yang ditulis oleh Kolis Abrori, Hana Nurfadila, dan Eli Nurus Sakinah. Penggunaan tanaman sebagai obat diyakini oleh banyak masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah daun kemangi. Kemangi termasuk dalam famili Lamiaceae yang populer sebagai tanaman obat dan memiliki banyak kandungan antioksidan dan fitonutrien. Ekstrak etanol daun kemangi terbukti sebagai hepatoprotektor pada mencit yang diinduksi isoniazid, menurut Savitri tahun 2016. Ekstrak aqueous Osinum santum berfungsi menurunkan serum glukosa, total kolesterol, trigliserida, kreatinin, SGOT, SGPT, ALP, dan kadar bilirubin pada tikus diabetik, menurut Jayan dan Srivastava tahun 2016, dan potensi antioksidan daun kemangi bermanfaat pada kerusakan jaringan saraf, menurut Munday tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol daun kemangi yang diukur dari kisaran nilai LD 50 dan perubahan gambaran histopatologi ginjal mencit. Dengan uji toksisitas ini diharapkan dapat diketahui keamanan suatu senyawa dan selanjutnya apabila diperoleh hasil yang aman dapat dilanjutkan dengan uji klinis.
sehingga ekstrak daun kemangi dapat dijadikan obat yang digunakan masyarakat secara luas. Pada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental dengan rancangan penelitian post-test non-equivalent control group DESIC, bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol daun kemangi dengan mengukur kisaran LD50 dan gambaran histopatologi ginjal pada mencit. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 mencit dengan usia 8-12 minggu dengan variasi berat badan 16-26 gram dan diadaptasi selama 5 hari. Pembuatan ekstrak daun kemangi dilakukan dengan metode maserasi. Didapatkan hasil ekstrak semi kental etanol daun kemangi. Sebelum diberikan pada mencit, ekstrak etanol daun kemangi dilarutkan terlebih dahulu ke dalam Twin 80 sebanyak 0,01 ml per 20 gram mencit. Kemudian diencerkan dengan aqueous hingga volume menjadi 0,5 ml. Uji toksisitas akut oral pada penelitian ini menggunakan metode OECD 420 fixed dose prosedur yang memiliki 3 jenis perlakuan, yaitu yang pertama uji pendahuluan. Uji pendahuluan tujuannya adalah untuk mencari dosis awal yang sesuai untuk uji utama dengan 1 ekor mencit berdasarkan OECD 420. Dosis awal pada uji pendahuluan dapat dipilih dari tingkatan fixed dose yaitu 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan sebagai dosis yang diharapkan dapat menimbulkan efek toksik. Yang kedua, limit test atau uji pembatasan. Uji ini digunakan apabila peneliti telah memiliki informasi yang menunjukkan bahwa bahan uji cenderung tidak toksik atau memiliki toksisitas hanya melebihi batas dosis yang telah ditentukan. Uji pembatasan dilakukan apabila nilai LD50 senyawa yang diharapkan melebihi 2000 mg per kilogram berat badan atau dalam kisaran 2000 sampai 5000 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga yaitu uji utama. Uji utama digunakan untuk menentukan uji yang sebenarnya, bertujuan mengetahui kisaran nilai LD50 suatu senyawa dengan 5 mencit pada setiap tingkatan dosis, yaitu 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan ekstrak etanol daun kemangi. Kemudian, mencit dideterminasi pada hari ke-14 dan diambil organ ginjal untuk diproses menjadi preparat histopatologi. Proses pembuatan preparat histopatologi meliputi proses dehidrasi, clearing, embedding, pemotongan jaringan, dan pewarnaan hematoksilin eosin atau H dan E. Pengamatan dilakukan dengan metode double blinding. Preparat histopatologi ginjal diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 untuk melihat dilatasi tubulus proksimal, kemudian 400 kali untuk melihat degenerasi tubulus dan nekrosis sel pada 5 lapang pandang yang diambil dari keempat sudut dan bagian tengah preparat. Screening gambaran histopatologi ginjal dilakukan untuk menilai nekrosis inti, degenerasi tubulus, dilatasi tubulus proksimal dengan skor 0 untuk histologi ginjal normal, 1 untuk lesi vokal, dan 2 untuk lesi difus. Hasil screening dibandingkan antara 2 kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 1. Gambar histopatologi ginjal secara umum. Kelompok kontrol dan perlakuan dengan perbesaran 100 kali dapat dilihat pada gambar K dan A, dan kelompok perlakuan perbesaran 400 kali dapat dilihat pada gambar B dan C. Tampak gambaran sel normal pada panah hijau, nekrosis inti pada panah hitam, degenerasi tubulus pada warna kuning, dan dilatasi tubulus proksimal pada panah merah. Gambaran histopatologi ginjal pada kelompok kontrol tidak ditemukan kelainan.
dengan skor 0,00 plus 0. Sedangkan pada kelompok perlakuan didapatkan perubahan patologis dengan rata skor 0,74 atau kurang lebih 0,42. Hasil uji Mann-Whitney rata skor histopatologi ginjal antara dua kelompok berbeda bermakna dengan nilai P sama dengan 0,018. Pembahasan dari hasil gambaran histopatologi pada penelitian ini berbeda antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Perbedaan ini terletak pada kelompok kontrol. Semua sampel tidak terdapat perubahan histopatologi ginjal, sedangkan pada kelompok perlakuan terdapat perubahan histopatologi ginjal pada beberapa sampel, meskipun dengan skor yang rendah. Pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan, yang merupakan dosis tertinggi pada metode OECD 420, terdapat perubahan gambaran histopatologi ginjal mencit berupa lesi vokal setelah pajanan akut ekstrak etanol daun kemangi. Penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas subakut oral, uji toksisitas subkronis oral, dan uji toksisitas kronis oral ekstrak etanol daun kemangi diperlukan agar dapat dilanjutkan ke uji klinis. Meskipun ekstrak daun kemangi ini tidak toksik dan aman, penggunaan ekstrak daun kemangi harus tetap berhati-hati pada penggunaan dosis tinggi, karena pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan telah memperhatikan perubahan struktur histologi ginjal. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup. Asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Kondisi efek toksik meliputi kondisi paparan dan kondisi subjek atau makhluk hidup. Pada mekanisme aksi efek toksik, keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Wujud efek toksik meliputi perubahan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Sifat efek toksik ada dua jenis, yaitu toksik reversibel dan toksik irreversibel. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.